Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua organisasi ya. Saya akan bagi menjadi dua part. Part pertama kita akan bahas mengenai SEATO, dan part kedua kita akan bahas mengenai Pakta Warsawa. Oke, untuk SEATO kita akan bahas mulai dari video ini. Jadi SEATO ini adalah Southeast Asia Treaty Organization ya. Jadi SEATO ini dari regionalnya kita sudah tahu bahwa berada di wilayah Asia Tenggara ya. Jadi organisasi militer ya, bidang militer di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini adalah bisa Anda lihat, ini adalah salah satu lambang atau lambang dari SEATO ya, lambang dari SEATO. Apa itu SEATO? Jadi SEATO ini merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada September 1954. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, di sini ada yang janggal tidak? Ada ya, yang janggal apa? Hanya Filipina dan Thailand lah yang merupakan wilayah di Asia Tenggara. Yang lainnya mana? Kebanyakan yang dari luar. Nah, kita akan bahas nih. Sebelumnya, kita bahas dulu siapa pemrakarsa dari SEATO ini. Jadi pemrakarsannya dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu John Foster Dulles ya. Tujuan utama dari SEATO ini sebenarnya untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Latar belakangnya apa? Karena ketika itu Uni Soviet, Tiongkok, dan Ho Chi Minh bergabung dan akhirnya membuat terpojok Prancis. Karena Prancis ketika itu menguasai wilayah Vietnam, berperang dengan Vietnam. Tapi Ho Chi Minh ini adalah salah satu pemimpin daripada Vietnam. Dia bergabung dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Jadi ada bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Akhirnya apa? Membuat terpojok Prancis yang akhirnya menjadi latar belakang Amerika Serikat berinisiatif untuk membantu Prancis. Akhirnya mendirikan SEATO. Jadi supaya ada apa? Supaya ada alasan untuk bisa memperjuangkan atau membantu Prancis gitu ya. Nah, selain juga memang Amerika Serikat itu ya tidak ingin komunisme berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa nih hanya Filipina dan Thailand saja yang bergabung? Kita bahas dulu kenapa Filipina bergabung ya. Di sini mungkin nggak ada tulisannya, jadi Anda cukup perhatikan saja ya apa yang saya ucapkan sekarang ya. Jadi Filipina ini bergabung dengan SEATO ini karena keterkaitannya dengan Amerika Serikat ya, serta ancaman pemberontakan pihak komunis terhadap pemerintah di wilayah Filipina. Jadi takut gitu ya, di wilayah Filipina juga ada yang memberontak anggota komunis ya. Nah, bagaimana dengan Thailand? Nah, kalau Thailand berbeda karena ketakutan akan ancaman komunisme juga, karena yang di wilayah, sebenarnya bukan di wilayah Thailand ya, di wilayah yang akan mendekati Thailand lah istilahnya. Jadi ada pemberontakan dari pihak komunis di wilayah Yunan Tiongkok. Nah, yang ditakutkan akan menjalar ke wilayah Thailand ya, sehingga Thailand ikut bergabung ke dalam SEATO. Ya, dua-duanya sama lah. Untuk apa? Ya, sama tujuannya, untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Jadi intinya adalah tidak mau komunisme hadir di wilayah negara-negara masing-masing ya, entah itu Filipina maupun Thailand. Ditambah Filipina memang punya hubungan dengan Amerika Serikat, gitu ya. Nah, ini alasan kenapa hanya Filipina dan Thailand saja. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa Indonesia tidak ada? Oke. Sikap Indonesia dan negara Asia lainnya. Kita bahas Indonesia dan Burma dulu ya. Indonesia dan Burma ini justru kenapa nggak mau bergabung? Karena Indonesia dan Burma ini ingin tetap menjaga netralitas ya. Nggak mau ikut blok barat maupun blok timur. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam SEATO, otomatis akan masuk ke dalam blok barat. Nanti justru akan timbul ancaman dari blok timur. Nah, itu kan menjadi apa? Dilema. Maka Indonesia dan Burma ini tetap menjaga netralitas supaya tidak ikut campur ke blok barat maupun blok timur ya. Selain itu juga karena memang
Indonesia dan Brunei itu punya kekuatan tersendiri. Apa itu? Ada yang namanya KAA, ya, Konferensi Asia Afrika, yang di dalamnya terdapat perkumpulan negara-negara yang saling menjaga netralitas, tidak ikut ke dalam blok barat maupun blok timur. Punya kekuatan, ya. Yang kedua selanjutnya, bagaimana dengan Malaysia dan Singapura? Malaysia dan Singapura justru mendukung sebenarnya ke dalam SEATO, hanya tidak mendukung secara resmi, gitu ya. Kenapa nggak resmi nih? Dilema ya. Di satu sisi harus sebenarnya mendukung resmi. Kenapa? Karena memang bagian daripada persemakmuran Inggris. Tapi di satu sisi juga bingung untuk ikut ke dalam SEATO. Jadi dukungannya tidak resmi gitu ya. Ini sikapnya. Bagaimana dengan Indochina? Indochina ini Kamboja, Laos, Vietnam. Nah, mereka justru tidak diperkenankan bergabung dalam organisasi internasional. Kenapa? Karena ada di dalam perjanjian Jenewa. Nah, ini akan menjadi tugas Anda. Apa hubungan perjanjian Jenewa dengan tidak diperkenankannya bergabung dalam organisasi internasional SEATO, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas apa yang dilakukan oleh SEATO ya. Jadi, anggota SEATO ini melakukan pertemuan pertamanya di Bangkok pada tanggal 23 sampai 25 Februari tahun 1955. Pertemuan tersebut membentuk bagian-bagian badan organisasi termasuk badan politik dan militer. Meskipun ini merupakan organisasi militer, tapi pada kenyataannya tidak terlihat bagaimana kemiliterannya ditonjolkan justru ya. Gitu ya. SEATO biasa melakukan pertemuan setahun sekali ini yang rutinnya. Nah, SEATO justru ke dalam hal militer terlihat hanya melakukan latihan militer biasa gitu ya, bersama-sama saja gitu ya. Sedangkan untuk menunjukkan kekuatan militernya tidak terlalu terlihat justru ya. Yang terlihat justru memperbaiki fondasi ekonomi gitu ya di wilayah Asia Tenggara, terus menjadi sponsor berbagai pertemuan dalam konteks budaya, agama, dan sejarah di negara-negara tersebut, memberikan beasiswa. Nah, justru seperti itu ya. Ini aplikasinya dari SEATO. Nah, meskipun demikian, tapi SEATO pernah ikut ke dalam konflik ya. Ini salah satunya ya. Jadi SEATO ini pernah menjadi pembenaran AS dalam Perang Vietnam ya. Serta menjadi pembenaran bagi AS untuk menolak pemilu tahun 1956 dalam menyatukan Vietnam. Jadi pernah ada pemilu ya untuk menyatukan Vietnam, tapi AS tidak setuju ya. Justru AS ini ikut bersama Prancis, memberikan bantuan kepada Prancis dalam Perang Vietnam ya. Meskipun Prancis kalah ya. Nah, SEATO akhirnya bubar pada tahun 1977 karena memang kurangnya dukungan di negara-negara di Asia Tenggara yang lebih memilih kepada netralitas ya. Yang lebih memilih pada netralitas dan tidak ingin ikut bergabung ke dalam SEATO ya. Nah, mungkin ini mengenai SEATO ya. Nanti kita lanjut ke part kedua, akan membahas tentang Fakta Warsawa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.